mohon izin Bapak Ibu, kami akan Bapak Fasilitator untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sini. Alhamdulillah untuk Kombel itu luar biasa, sudah sangat aktif mulai sudah hampir 3 minggu. Itu setiap hari Bapak Ibu begitu selesai kegiatan pembelajaran itu langsung berkumpul di ruangan ini. Untuk hari Selasa khusus kelas 7, hari Rabu Bapak Ibu guru kelas 8, kemudian hari Kamisnya kelas 9, dan nanti hari Sabtu kami semua kelas 7 dan kelas 8 merefleksikan untuk kaitannya dengan kegiatan P5. Nah, alhamdulillah kemarin di lokakarya terakhir yang kita lakukan di SMA 2 Solo, itu kita membahas tentang kegiatan P5. Ada beberapa miskonsepsi yang selama ini yang kita lakukan di sekolah, tetapi alhamdulillah dengan adanya lokakarya yang kita laksanakan kemarin di Solo, sehingga miskonsepsi itu bisa kita minimalisir dalam bentuk sudah bisa kita tanggulangi gitu. Misalkan kami di awal, Bapak Fasilitator, di awal pemahaman P5 kita sudah tahu ada 7 tema di dalam P5, dan kami beranggapan bahwa 7 tema dari P5 itu harus selesai selama PACD-nya selama 3 tahun, sehingga terkadang dari wakil kurikulum agak ribet juga nyusun jadwalnya. Nah, alhamdulillah kemarin miskonsepsi seperti itu sudah kita ibaskan kepada Bapak Ibu, sudah kita berikan pemahaman seperti ini loh ternyata yang kita akan laksanakan di lapangan. Kami begitu sudah mengetahuinya, karena memang untuk P5 yang kami lakukan itu modelnya per triwulan untuk waktunya. Kemarin kami untuk tema pertama, kami mengusung tema tentang suara demokrasi. Dan alhamdulillah sudah melaksanakan panen karya pada akhir September yang kemarin, dan rencana insya Allah minggu depan sudah pelantikan. Kami akan pelantikannya bertepatan dengan tanggal 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Nah, ini yang kami lakukan. Nah, yang 3 bulan itu mulai dari literasi karena anak-anak juga kita minta untuk mencari referensi sendiri di awal untuk apa sih yang namanya suara demokrasi itu. Karena kami berharap dari hasil literasi tersebut mereka memahami bagaimana tahapan-tahapan dalam pemilihan kaitannya dengan suara demokrasi. Dan kami berharap dari hasil gelar karya yang kami lakukan, anak-anak sudah tahu seperti inilah yang nantinya ke depannya mereka akan hadapi. Begitu mereka nanti misalkan sudah dewasa atau sudah berhak untuk melakukan pemilihan, mereka sudah tahu menjadi pemilih yang bijak. Ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk yang berkaitan dengan P5. Selain itu juga kaitannya dengan asesmen. Dulu pernah kita bahas tentang asesmen baik itu asesmen diagnostik kaitannya dengan yang non kognitif ataupun yang kognitif, kemudian asesmen formatif, asesmen sumatif. Bapak Ibu sudah bisa merancang sendiri modul ajarnya yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan. Ini beberapa praktik baik yang kami lakukan di Kombel di komunitas belajar yang dibentuk oleh sekolah. Setiap kegiatan itu kami minta Bapak Ibu merefleksikan. Masing-masing Bapak Ibu guru mengutarakan apa temuan-temuannya di kelas bersama anak-anak. Dan muncullah ide-ide temuan-temuan dari hasil refleksi itu kami langsung membahasnya. Bagaimana solusi terbaik yang akan kita lakukan? Karena bagaimanapun ini sebuah rancangan, sebuah acuan yang harus kita sepakati bersama bagaimana tahapan di dalam merancang modul ajarnya. Kalau sudah ada modul ajar, karena pada refleksi dulu pada PMO yang dilakukan oleh sekolah, kami menyepakati ada 2 permasalahan yang kami angkat, yaitu pendidikan kapasitas guru, yang kedua tentang bullying. Ini yang kami ambil di PMO tahap 1 yang kemarin kebetulan Bapak Kepala Sekolah yang langsung begitu kita diminta untuk melakukan PMO belajar itu
rapat kecil dulu bersama Bapak Kepala Sekolah. Ya, saya terkesan dengan judulnya Merajut Asa. Ya Bapak ya, nah, ini yang kami lakukan setelah kita rapat kecil itu kami imbaskan kepada Bapak Ibu. Ya, bagaimana meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang guru. Tidak disalahkan dari kinerja kita. Bagaimana Bapak Ibu guru itu berinovasi untuk lebih meningkatkan pola pembelajaran kelasnya yang sesuai dengan kebutuhan peserta kita. Tidak terlepas dari asuhan diagnosis di awal yang kita lakukan. Itu tahapan awal Bapak untuk kami di SMP merancang pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka. Nah, karena kita sudah sama-sama mengetahui kurikulum Merdeka ini hadir, bagaimana supaya kita sebagai seorang guru betul-betul memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Ya. Kalau sudah sesuai dengan kebutuhan, mereka nyaman di dalam belajar, maka pembelajaran itu akan kita dapatkan sesuai dengan tujuan yang sudah kita rancang. Ini yang pertama. Kemudian bullying, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, di bullying sudah sangat sering sekali kita jumpai di sekolah, kondisi kita masing-masing. Namun skalanya mungkin yang berbeda-beda ya. Ini yang kita temukan, sehingga karena itu kami sangat sulit, ya, sangat penting sekali untuk diklasifikasi. Kami dari komite pembelajar itu membuat sebuah aturan bagaimana yang pertama harus sosialisasikan dulu ke anak, ya, kita berikan edukasi dulu. Apa sih namanya bullying itu dulu? Setelah mereka mengetahui dan bullying bersama sanksinya, ya karena itu sudah ada undang-undang jelas dari pemerintah kita. Nggak bisa kita minimalisir. Ini yang kami lakukan di sekolah. Itu ada dua, meningkatkan kapasitas guru, peran kita sebagai seorang guru, dan alhamdulillah aktif semua Bapak untuk kegiatan kompelnya. Bahkan sampai terharu ini Bapak Kepala Sekolah setiap pertemuan itu selalu full. Ruangan ini begitu jam 1 kita sudah kumpul sendiri di sini. Masing-masing guru ini tuh kita berikan waktu untuk merefleksikan apa yang menjadi persoalan mereka, kita bahas bersama, kita carikan solusi terbaiknya. Karena itu salah satu langkah juga dengan adanya kolaborasi antar guru, saya yakin ya anak-anak ini ya akan tumbuh sesuai dengan hajatan kita ya. Ya mereka akan mendapatkan prestasi-prestasi, berbagai macam prestasi kalau sudah mereka mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin itu dulu Bapak Fasilitator ya. Ada tambahan lagi dari rekan-rekan kami yang lain. Ini kaitannya dengan pengimbasan yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Cerita dari SMP 1 Aimal. Saya lebih suka menyebutnya SMP yang bersinar. SMP yang bersinar. Ya, saya mencatat beberapa poin tadi. Pertama, ini yang paling luar biasa saya kira, kompelnya ya. Kompelnya ini yang luar biasa, Mas. 4 kali seminggu loh Bapak Ibu ya. 4 hari seminggu, dalam seminggu ya. Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Wah, luar biasa ya. Dan tadi guru selalu full ya, selalu datang ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, ini mungkin sebuah praktik baik yang patut ditiru ini di sekolah-sekolah lain ya. Karena seperti cerita Bu Maimunah tadi, ternyata memang banyak hal yang bisa kita bicarakan di kompel itu. Saya juga kemarin menghadiri forum komunikasi dan koordinasi bersama Pak Kepala. Beliau yang ceritakan ini di situ, ya. Dan tidak ada sekolah yang belum ada ya, ada sekolah yang membuat jadwal kompel yang 4 hari dalam seminggu itu belum.
Nah, saya kira ini termasuk praktik baik yang mungkin bisa diterapkan di sekolah lainnya. Itu satu. Yang kedua terkait dengan pengimbasan, saya kira kalau sudah ada wadahnya seperti ini dan terjadwal, otomatis pengimbasan itu tidak perlu kita programkan lagi, otomatis akan terlaksana, ya betul ya? Sepakat ya? Begitu kombalnya terbentuk, jadwalnya terlaksana, ya, materi apapun pasti diimbaskan gitu. Nah, jadi saya stressing di sini dulu bahwa memang pengimbasan itu sangat penting ya, karena kita berangkat lokakarya itu hanya bertiga kan, bertiga, kepala sekolah dan 2 orang guru. Nah, sementara yang ngajar di kelas yang kurikulum merdeka itu kan banyak guru. Nah, itu pentingnya dilaksanakan pengimbasan. Ya, setiap kali ada lokakarya ditindaklanjuti dengan pengimbasan gitu. Ya. Itu yang kedua. Poin ketiga, tadi ada sebuah judul itu ya, merajut asa ya. Menggapai asa merajut rasa. Menggapai asa, Menggapai asa merajut rasa. merajut rasa. Bu Miss, dengarkan nih. Mudah-mudahan bisa jadi buku. Ya? Iya, bisa nggak? Hah? Menggapai asa merajut Menggapai rasa. merajut rasa. Merajut rasa, merajut rasa, menggapai asa. Bolehlah dibolak-balik. Bu Miss, semoga ini bisa menjadi buku ya. Isinya itu mungkin perjalanan ini ya kan, perjalanan bagaimana berbagi rasa gitu ya, sampai akhirnya nanti asanya tercapai kan gitu ya. Mungkin setahun atau 2 tahun, walaupun bukan ujungnya tapi pasti ada progresnya. Itu bisa diceritakan ya, bisa dalam bentuk refleksi kah modelnya, atau dalam bentuk progres pencapaian setiap hari, setiap minggu dan seterusnya. Bu Miss ya, jadi PR ya, kolaborasi dengan yang lainnya ya. Nah, saya kira itu. Ada tambahan dari Bu Mami mungkin, waktu Pak Yani atau Bu Nelly, Bu, ada? Yang mungkin tambahkan Pak. Oh, kepala. Baik, saya tambahkan sedikit ya tentang praktik baik apa namanya aksi nyata ini. Kami berikan judul itu menggapai asa merajut rasa. Eh, ya, jadi asa itu kan harapan, cita-cita. Kita ingin menggapai cita-cita itu, dalam perjalanannya itu sambilan kita merajut rasa. Jadi sebab dalam perjalanan kita melakukan kompel ini, Pak Fasil, Bapak Ibu guru, banyak rasa yang muncul di sana. Pertama tentu saja semangat dan motivasi teman-teman untuk terus belajar itu ternyata luar biasa jadinya. Kemudian berikutnya yang sangat membuat saya kadang terjun terharu Pak, rasa kebersamaan luar biasa semakin terkumpul. Kenapa? Sebab hampir tiap hari di sini kita makan siang bersama Pak. Kita makan siang, terus dengan apa namanya, dengan seadanya, artinya kita tidak berpikir bahwa makan siang setiap hari itu biayanya besar. Memang kalau kita sesuai aturan bos misalnya itu akan mendapatkan apa, kita akan sampai pada satu kos yang besar sekali. Misalnya kalau hitungannya saja ya kan, aturan bos itu Ya, satu kali makan itu 35.000. Nah, tetapi dengan makan bersama kita di sini itu, eh, saya tanya kepada teman-teman di bendahara ya, bendahara, berapa penghabisannya? Di luar beras, katanya itu yang 100.000 itu kadang dikembalikan kan habis di 100.000 per hari. berapa orang? Berapa? Antara 20 sampai 30 itu yang dekat. Dan 100.000. yang lainnya itu tidak kita batasi, artinya misalnya sekarang gantiannya kelas 7 misalnya,
Misalnya kalau kelas lain kelas 8 9 juga yang mau makan ya silahkan. Tidak kita memang saklek ini memang bagiannya kelas 7. Cuman yang pertama sih yang perlu dibentuk itu adalah kebersamaan itu artinya saya tanya dulu bagian di teman-teman di tata usaha yang tidak masuk kelas. Kalau kita masak tiap hari kira-kira gimana? Sanggup enggak? Ternyata memang mereka senang masak. Ibu-ibu itu kan hobinya masak. Akhirnya setiap hari dia masak gitu. Bahkan sampai-sampai yang tidak ada kegiatan gombal juga Pak, misalnya Senin kok tiba-tiba Nasi. ada nasi di atas meja gitu kan. Jadi seperti itu dia. Jadi dari kita makan bersama itu timbul rasa kebersamaan kekeluargaan yang luar biasa. Terus menunya tidak mewah, sayur bening, terus beberut, terus goreng tahu, tempe, teri, itu udah menunya tiap hari. Sebab kan kita pertimbangannya begini, ini Bapak Ibu guru rata-rata kita sudah umuran. Nah, Umuran, artinya umuran itu perutnya udah milih-milih kan? Ya, saya biasanya kalau dikasih nasi warung, nasi bungkus itu biasanya saya bawa pulang dia. ya. Nggak kita makan, kenapa sudah tidak cocok di perut gitu. Ya. Nanti anak-anak yang di rumah yang masih bagus perutnya, Pak. Nah kalau yang ini aja loh, lahap aja kita makan tiap hari ini, ya berumur aja. Sehingga pengalaman kemarin hari Selasa kan ini ada kegiatan sebelah Bimtek, adalah dari kementerian, dari direktorat SMP, tapi dia diminta bantuan untuk SMP yang ini standby memonitoring kegiatan itu mulai dari pagi sampai selesai sampai sore. Terus dia makan siang di ruangan ya, pakai nasi kotak dari panitia. Tapi dia mencium baru bau harum-harum dari ruang sebelah, dari ruang TU. Nah, ini nanya ada apa ini? Saya ceritakan ada beberapa. Dia pingin nyicipi beberapa itu gitu, dari kementerian. Akhirnya dia, ayo udah Bu, saya bilang gitu. Di sana dia nyicipin sudah dia ambil sendiri beberuknya, terus ada timun apa apa itu dia. Jadi di sana artinya rasanya bersamaan itu tercipta di sini. Itu makanya saya bilang kita merajut asa. Jadi kita dengan kegiatan gombel ini di samping kita ingin menggapai harapan kita, cita-cita kita, asa kita juga merajut rasa kebersamaan, kemudian motivasi, semangat belajar itu yang selalu kita. Nah, menggapai asa, merajut rasa. Oh, boleh. Merajut rasa Oke. dulu ya. Iya, iya. Rasa Ya, dulu. merajut rasa, menggapai asa. Ya, bagus juga. Itu tambahan dari saya, Pak. Dari sisi, kalau saya kan dari sisi apa namanya manajemennya. Jadi dari sisi pengaturannya ya, saya ya mudah-mudahan mungkin ini bisa diterapkan di sekolah lain karena bagus sekali ya, rasanya bagus sekali. Sehingga teman-teman makan siang udah, sholat udah, tinggal ngapain-ngapain udah bebas. Jadi tinggal semangatnya aja ya. Ada. Terima kasih Pak tambahan dari saya. Ya, karena ini hebat, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat SMP 1 SMA. Ya, kan ada ide ya untuk teman-teman di sekolah lain. Ya, pasti ada ide ya setelah mendengar cerita dari SMP 1 Iqbal ya. Kalaupun tidak persis sama ya, pasti ada yang bisa kita tiru ya dari cerita tadi. Terutama bagaimana sekolah ini merajut kebersamaan itu tadi ya. Ya, kalau sudah itu kebersamaan sudah terbentuk, saya kira apapun rencana itu saya kira akan cepat kita bisa laksanakan, kira-kira begitu ya.